Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Darussalam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya coba mengetengahkan kepada para jamaah berkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang Al-Quran bicara tentang usia, gitu ya. Al-Quran bicara tentang usia, bicara tentang umur, gitu. Saya berbicara tentang usia ini sebenarnya saya ingin mengingatkan pribadi saya sendiri dan umumnya pada para jamaah sekalian, bahwa kalau kita berbicara tentang usia, kalau kita berbicara tentang umur, maka ini adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi di samping nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa usia itu atau umur itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap individu di antara kita bertanggung jawab atas amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya usia itu sendiri. Saya awali bahwa usia itu merupakan hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak pernah tahu. Ada 3 hal yang Bapak Ibu, walaupun ini usia ini adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping rahasia gitu, tapi masih dikasih bocorannya. Bocorannya apa? Bocorannya 3. 1, di usia itu kita nggak pernah tahu kapan kita akan ajal menjemput kita. 2, kita tidak pernah akan tahu di mana ajal akan menjemput kita. Dan yang 3, kita juga nggak pernah tahu bagaimana ajal menjemput kita. Betul ya? Jadi ini rahasia Allah, ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik rahasia itu Allah masih sayang sama kita, sampai akhirnya lewat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diingetin ada 3 hal: kapan, di mana, bagaimana. Bagaimana, di mana, kapan. Bagaimana, kapan, bagaimana. Ya, jadi 3 ya. Nah, saya mau berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan dalam sebuah pertemuan dengan para sahabat, gitu ya. Ada sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? 2 pertanyaan penting yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Yang pertama yang ditanyakan, ayul mu'minina afdal. Gitu. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, ya Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling afdal? Yang paling apa? Afdal. Apa itu afdal? Yang paling utama, yang paling hebat mukmin yang bagaimana sih? Gitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan. Ahsanuhum khuluqan. Kata baginda Rasul, nggak usah deh, spidolnya nggak bisa dihapus nih saat permanen ini spidolnya, nggak ada yang itu ya.
Kalau dilanjutin nggak bisa dihapus. Ya udah, kita lanjut aja. Karena kalau dicoret-coret malah nggak itu. Jadi yang pertama ditanyakan itu ayul mu'minina afdol, mukmin yang manakah yang paling utama? Sampai baginda Rasul berkata bahwa mukmin yang paling afdol itu, yang paling utama itu adalah ahsanuhum khuluqan, mereka-mereka yang memiliki akhlak mulia. Jadi standar mukmin yang paling afdol, standar mukmin yang paling utama itu adalah yang memiliki akhlak mulia. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang akhlak mulia, maka kita merujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Bisa. Ini tadi ngambil deh. Jadi ahsanuhum khuluqan, memiliki akhlak mulia. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah ayul mu'minina Kemudian pertanyaan yang kedua katanya ayul mu'minina aqyas. Gitu. Pertanyaan keduanya adalah mukmin yang manakah yang paling cerdas? Gitu. Jadi ditanya tuh Nabi yang kedua, ya Rasul, kalau mukmin yang paling utama itu adalah yang baik akhlaknya, kalau gitu siapa mukmin yang paling cerdas itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasul, mukmin yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum dzikran lil mauti Kata baginda Rasul ketika ditanyakan yang kedua, ayul mu'minina aqyas, mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdas itu? Kata baginda Rasul, aktsarhum dzikran lil maut, banyak yang ingat mati. Kemudian yang kedua, walima ba'dahu istidadan. Yang kedua adalah punya persiapan. Jadi mukmin yang paling cerdas apa Pak? Aktsaruhum dzikran lil maut, mereka-mereka yang sering ingat mati, gitu. Walima ba'dahu istidadan. Setelah sering ingat mati, kemudian suruh ngapain? Punya persiapan bekal untuk menyongsong yang namanya kematian. Saya tadi bicara itu. Tiap individu kita tidak pernah akan tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati. Tetapi di sini dikatakan oleh baginda Rasul, sebaik-baiknya orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum dzikran lil maut, mereka yang banyak mengingat kematian, walima ba'dahu istidadan. Kalau orang udah sering ingat kematian,
maka mereka akan mempersiapkan dirinya untuk memiliki bekal yang cukup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong, kita termasuk nggak nih? Termasuk yang cerdas sampai kurang cerdas sampai tidak cerdas? Pengen yang mana? Yang cerdas sampai kurang cerdas sampai nggak cerdas? Pasti kepengennya yang cerdas. Kalau kurang cerdas sayang, apalagi kalau nggak cerdas, itu yang lebih bahaya, Pak. Gitu. Nah, makanya hari ini saya pengen menyampaikan kepada para jamaah, termasuk terutama diri saya sendiri, ayo sama-sama kita ngelihat bahwa Al-Quran itu bicara tentang usia itu luar biasa. Kalian diingetin nih, mana tadi? Kecanggihan teknologi kadang-kadang juga ya seperti ini. Bisa lagi. Nah, jadi kita diingetin banyak hal nih. Kalau nggak salah sih ada 7. Ini peringatan pertamanya katanya. Peringatan pertamanya apa katanya? Peringatan pertamanya semakin bertambah usia semakin lemah genggaman tangan. Ini iktibar doang, ngingetin semakin bertambah usia semakin lemah genggaman tangan. Semakin kuat atau semakin enggak? Kalau kita semakin tua semakin kuat apa kagak? Semakin begini apa enggak? Semakin kokoh enggak kita berpegangan? Enggak. Kita lihat berikutnya. Kenapa? Karena Allah sedang mendidik kita agar kita melepas yang namanya cinta dunia. Artinya ayo kita coba nih, udah mulai dari sekarang nih. Kalau memang usia usia semakin bertambah, gitu ya. Yang seperti saya sering bilang, gitu ya, bahwa surah Al-Asr itu sangat mengingatkan kita, ya Pak ya. Surah Al-Asr, wal asri, sering ngingetin kita apa enggak? Sering. Apa kata surah Al-Asr? Wal as, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia selalu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Plusnya itu adalah wa amilus sholihat. Tidak hanya dia mengaku dirinya beriman, lebih daripada itu adalah mengerjakan amal soleh. Ya, makanya disebut dengan wal asri, demi masa, demi waktu asar. Alhamdulillah orang kalau menjelang waktu asar itu banyak yang mempersiapkan diri untuk sampai ke waktu maghrib, betul ya? Kalau udah asar biasanya orang sering berbersih diri, betul? Kalau menjelang dari mau menjelang maghrib, kita mandi nggak kira-kira? Bersih-bersih diri nggak? Nah, betul ya? Pas bersih-bersih diri mau kemana? Menuju waktu maghrib. Bapak lihat waktu asar masih terang apa kagak? Masih terang nggak? Nah, kalau udah maghrib sekarang nih gelap nggak? Gelap. Kalau kita iktibarkan bahwa waktu itu yang 24 jam Allah kasih kepada kita, berhentinya di asar. Maksudnya apa? Kalau udah asar, rapi-rapi deh, dandan biar cakep, bebenah, karena kita mau masuk maghrib. Kalau udah maghrib pasti gelap. Kalau udah gelap pasti nyampe nya kita ke tempat yang paling gelap. Mana tempat yang paling gelap itu? 1 kali 2. Mau di mana? Mau di Kemiri? Mau di Layur? Apa mau di mana? Sama aja. Kalau kita nggak punya amal yang cukup, kita nggak punya amal yang baik,
1 kali 2 ya tetap sempit-sempit juga. Tapi bisa nggak yang 1 kali 2 itu jadi lega? Insya Allah bisa. Kalau kita punya amal. Ya Pak ya. Ini yang harus disadari oleh dalam diri kita. Makanya kita lihat kembali. Allah sedang mendidik kita. Genggaman kita itu kalau udah usianya makin bertambah semakin lemah. Artinya apa? Allah suruh lepasin. Apa yang dilepasin? Kecintaan kita terhadap dunia. Lepasin, pelongin. Makanya di situ jelas, lihat. Di dalam surah Hud ayat 15-16 ditegaskan, man kana yuridu hayatad dunya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tapi ayat 16-nya kita lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, katanya ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Hati-hati. Kalau orang yang selalu menggenggam dunia, dia nggak mau lepas dari dunia dia, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapusnya apa yang mereka kerjakan. Artinya sia-sia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya tahu konsep tuh, satu konsep, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mana minal ula? Minal ula ini yang disebut dengan dunia. Yang di sini disebut dengan akhirat. Artinya apa? Lebih utama. Di sini akhirat yang disebut dengan kekal abadi. Di sini dunia disebut dengan sementara. Jadi yang mana yang bakal kekal? Yang bakal kekal yang mana? Akhirat. Yang sementara yang mana? Dunia. Tapi yang sering dikejar? Siapa itu? Ya kita semua, termasuk saya. Ya. Kita udah tahu konsepnya, arti konsepnya kita udah tahu gitu loh. Kita udah tahu bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Udah tahu. Setiap individu kita udah tahu dong. Setiap orang mukmin pasti tahu bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Tapi ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, lepaskan ini genggaman kita yang di dunia ini, kalau udah semakin bertambah usia, lepasin. Gitu. Ya. Setuju gak? Bukan setuju lagi, kudu setuju. Ya Pak ya. Apalagi kalau kita bercermin, saya sering ngomong kalau kita bercermin, coba deh tolong lihat deh ketika kita bercermin. Ya, waktu kita bercermin ngaca, itu kan ada doanya tuh. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Waktu kita ngaca, waktu kita bercermin, kita ngomong tuh dalam cermin itu, kita doa sama Allah. Apa doa kita? Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, engkau telah jadikan aku ini hamba makhluk yang penuh dengan kesempurnaan. Udah sempurna, coba lihat ngaca. Tapi dibalik berkaca itu, dibalik bercermin, pernah nggak kita memandang cermin itu dengan sebaik-baiknya? Coba lihat, ini nih kelopak mata kita, udah ada apanya nih? Allahu Akbar. Udah ada keriputnya, udah ada kantong matanya. Ya, ada kantong matanya nggak? Ada. Banyak apa dikit? Hah? Udah tebal apa tipis? Ya, ada keriput-keriput di sini nih, udah banyak, udah mulai turun. Ya, kita bercermin lagi, kita lihat kumis kita warnanya udah berubah, tidak lagi hitam tapi
putih. Ya, lepas kopiah kita yang kita lihat gimana? Sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, betul ya. Makin gagah apa makin lemah? Tahu itu, tahu, bukan nggak tahu, gitu. Gitu. Jadi kita sadar benar, ya Allah, udah lemah banget saya ini, ya Allah. Gitu. Makanya di sini dikatakan semakin bertambah usia, katanya semakin bertambah semakin lemah genggaman tangan kita, udah nggak kuat. Ya, udah terasa bahwa kita nggak muda lagi. Makanya bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi saya berdua nih naik tangga gitu, cuman ngalamin lagi masa muda kita dulu gagah banget naik tangganya. Sekarang ditarik nggak tuh tangga? Tadi kita narik tangga, tangganya ditarik apa kagak? Ditarik begitu kan? Mau ngapain narik? Ngedorong tubuh kita supaya bisa naik. Tapi coba lihat 20-30 tahun yang lalu, apakah kita masih narik tangga? Enggak. Loncat tuh. Makin lemah, kita makin lemah. Gitu. Itu loh wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua katanya, yang kedua, peringatan kedua. Apa peringatan kedua? Peringatan keduanya katanya semakin bertambah usia semakin kabur penglihatan mata kita. Kabur apa kagak kabur? Penglihatan makin kabur apa enggak? Alhamdulillah kalau sadar penglihatan mata yang zahir kita ini makin kabur karena Allah sedang mencerahkan mata kita untuk selalu melihat akhirat. Artinya apa? Yang zahir ini kita nggak kelihatan. Maksudnya Allah sedang mempelajarkan kita, ingat gitu loh, bahwa nanti semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta mata hatinya di dunia, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Kira-kira mending melek di sini, apa kita akan melek juga di sana? Maksudnya kalau kita melek di sini, respon kita baik terhadap mata dunia, mata hati kita, gitu loh. Insya Allah kita pun bakal melek di sana. Tetapi ketika mata hati kita buta di dunia, maka kelak di sana pun akan lebih tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Pak ya? Betul ya? Mata, jangan dikira mata nggak ada artinya, ada loh Pak. Banyak orang yang tiap hari ngeliatin Masjid Babus Salam, ya, ngeliat doang. Tapi ada nggak ketertarikan hatinya untuk sampai lewat mata hati dia untuk sampai di Masjid Babus Salam? Belum tentu. Banyak orang yang hari ini diingatkan lewat spekernya Masjid Babus Salam, terdengar adzan berkumandang, pada dengar nggak adzan berkumandang? Banyak yang dengar nggak? Tapi banyak yang mampir apa kagak? Nah itu pertanyaan. Jangan sampai kita, gitu ya, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup, wa ala sam'ihim, apanya? Pendengarannya, wa ala absarihim, apanya? Pendengaran, penglihatannya. Gisawatu walahum adzabun azim. Hati-hati kalau udah begini nih, nanti adab Allah Subhanahu wa taala diwanti-wanti, hati-hati dengan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya udah kagak denger, hatinya nih nggak ada, itu jauh banget dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya udah jauh banget. Telinganya juga sudah jauh banget. Mata zahirnya pun dan mata hatinya pun jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini peringatan kedua. Sekarang kita lihat peringatan ketiga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah usia, katanya apa? Semakin sensitif perasaan. Ya, betul. Semakin sensitif apa kagak? Semakin bertambah usianya, semakin sensitif apa kagak? Kira-kira baperan apa kagak? Hah? Iya, betul. Semakin tua, semakin sensitif. Iya. Ya. Semakin sensitif, Pak. Kenapa dikatakan semakin sensitif? Karena di sini, karena Allah sedang membelajarkan kita bahwa ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala Anda menautkan hati Anda terhadap makhluk akan sia-sia. Kalau kita ngegantungin hidup kita kepada orang lain dengan harapan kepada siapapun, akan sia-sia. Tapi kalau kita pautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan mengecewakan kita. Betul ya? Kalau kita berpaut hati kita kepada manusia, baik gak? Bisa baik gak? Bisa. Tetapi ada pamrihnya apa enggak? Seringnya kalau kita pautkan hati kita terhadap orang lain, ada pamrihnya enggak? Ada ya. Nah, tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sedemikian rupa sampai Allah mengatakan, wa man yusallim wajhahu ilallah fa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wisqa wa ilallahi aqibatul umur. Siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia seorang muhsin, artinya dia memperbaiki amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhsin senantiasa memperbaiki amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia telah bertegang teguh pada buhul tali yang kukuh, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Artinya apa? Serahkan seluruhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak ya. Jadi ayo kita tautkan hati kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bergantung kepada manusia ada batasannya. Tapi kalau kita bergantung hanya kepada Allah, ada batasannya apa enggak? Insya Allah enggak. Maka disitulah yang perlu kita pautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita bisa bicara tentang perasaan kita, maka sesungguhnya yang perlu kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting Pak. Jadi kalau sudah kita tautkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita akan menetapkan seluruh langkah ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu doa yang sangat luar biasa sekali yang selalu kita diajarin sama orang tua kita dulu. Apa itu? Doanya adalah raditu billahir rabba wa bil islami di wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini persoalan akidah yang sangat luar biasa sekali, yang dalam buat kehidupan kita. Kenapa saya katakan dalam? Karena kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dibelajarkan lewat doa kita dengan satu ungkapan yang selalu kita panjatkan adalah raditu billahi rabba. Saya redho, saya ikhlas dengan segala ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan agama Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, begitu juga Nabi Muhammad sebagai rasul dan utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kuncinya cuma di situ doang, Pak. Redho, ikhlas dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong kita sering dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringnya redho apa kagak redho? Gitu. Seringnya kan kadang-kadang suka begitu, digoda terus, kayaknya saya menurut, padahal enggak. Allah idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah senang sama seorang hamba itu dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah pengen hambanya itu semakin dekat. Yang paling gampang yang sering saya kasih contoh, istighfar aja ya. Kira-kira kalau kita lagi dikasih ujian kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar kita lebih banyak apa lebih dikit? Lebih banyak. Kalau lagi sehat walafiat begini, istighfar kita banyak apa dikit? Kalau kita dikasih sakit gigi, istighfar kita lebih banyak apa dikit? Kalau sakit gigi, istighfarnya banyak apa dikit? Nah, kalau lagi kagak sakit gigi, istighfar kita banyak apa kagak? Syukur-syukur bisa diperbanyak. Iya. Tapi kalau lagi sakit gigi, Masya Allah, sebentar-sebentar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada motor jalan berisik, astagfirullahaladzim. Anak-anak jalan rame-rame berisik juga, astagfirullahaladzim. Kesenggol sedikit, astagfirullahaladzim. Istighfarnya luar biasa. Tapi ketika sehat walafiat, itulah yang perlu kita pertanyakan dengan baik dari rangkaian kehidupan kita. Betul, Pak. Ya, itulah Allah menguji kita, maka dijagalah perasaan kita sehingga perasaan kita menjadi perasaan yang selalu berupaya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, udah yang keempat ya? Oh, bukan, yang keempat. Semakin bertambah usia, semakin banyak gigi berguguran. Karena Allah sedang mengingatkan suatu hari nanti kita akan gugur dan dikebumikan di tanah. Ngomong-ngomong, kalau kita udah semakin tambah usia, gigi kita makin rapuh apa makin tetap ada? Makin rapuh. Ngomong-ngomong, Allah sedang ingatin apa? Ingat, kalau gigi aja bisa tanggal, kira-kira kita sebagai manusia bisa tanggal apa enggak? Bisa, dengan mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita. Maka wa ma kana li nafsin an tamuda illa bi idznillah kitaban muajjala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yurid sawabad dunya nu'ti minha wa may yurid sawabal akhirah nu'ti minha wa sayajzis sakirin. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya akan diberikan kepadanya pahala. Siapa yang menghendaki pahala di akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala di akhirat. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, ngomong-ngomong, kita menjadi hamba yang banyak bersyukur apa kurang bersyukur? Kira-kira menjadi hamba yang tahu bersyukur apa kurang bersyukur? Atau sedikit bersyukur? Ayo pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang ibadah, wajar kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Wujud sebagai rasa syukur kita atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, 24 jam dalam sehari semalam itu sama nggak diberikan? Rata nggak diberikan di antara kita? 24 jam sama nggak waktunya? Ada yang nggak sama? Ada yang pengen lebih dari 24 jam? Nggak ada kan? Nah, sekarang kalau kita bicara tentang 24 jam, 24 jam itu secara kuantitas, secara jumlah, sama nggak kira-kira? Sama ya? Nah, sekarang yang dipertanyakan itu hanyalah bicara tentang
kualitas, bicara mutu. Yang tentu satu dengan yang lainnya akan berbeda 24 jamnya. 24 jam saya akan berbeda dengan Bapak. Bapak yang ini 24 jamnya sama, 24 jamnya sama, tetapi kualitas mutunya akan berbeda. Siapa yang menentukan kualitas mutu itu? Yang menentukan kualitas mutu itu bukan orang lain, tetapi diri kita masing-masing. Makanya disitulah Allah menegaskan, gitu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya. Jadi ayo, mumpung hayat masih dikandung badan, kesempatan Allah masih berikan kepada kita, peluang yang Allah berikan masih diberikan, gitu ya. Kita manfaatkan yang 24 jam itu akan terisi dengan baik menjadi 24 jam yang berkualitas. Bukan yang 24 jam habis begitu saja dengan kesia-siaan. Sepakat ya? Siapa yang menentukan? Diri kita masing-masing. Alhamdulillah. Dan yang kelima katanya, yang keempat, yang kelima, semakin bertambah usia semakin kurang kekuatan tulang dan sendi, karena Allah sedang mengingatkan sebentar lagi ajal akan menjemput kita. Betul ya Pak? Semakin bertambah usia, kira-kira kekuatan tulang dan sendi makin kokoh apa enggak? Oh, banyak penyakitnya apa enggak? Sering diurut apa didiamin aja? Deh, kita semua ada di kita semua ini. Hari ini ada di kita semua. Makanya di situ Allah ingatkan, kata Allah, aina matakunu yudrikumul maut wala kuntum bi buruzim musayyadah. Kalian akan dijemput dengan yang namanya kematian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Ya. Jadi yang namanya maut itu adalah kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijemput dengan yang namanya maut. Maka nanti tolong buka di dalam surah Al-Jum'ah, gitu ya. Allah menegaskan, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, kematian yang selalu kamu pengen menghindar dari yang namanya kematian. Ada nggak yang pengen dekat-dekat dengan kematian? Ada nggak? Pengen menghindar atau pengen dekat? Pada diem aja nih. Hah? Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu, kematian yang kamu selalu pengen ketemu, nggak pengen ketemu dengan yang kematian, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu mulaqikum, pasti dia bakal nyamperin, gitu loh. Yang kita pengen nggak ketemu, yakinlah bahwa yang namanya kematian itu pasti akan mendekati kita, cepat atau lambat dia pasti datang. Jadi yang namanya wafat itu nggak mesti tua, yang muda pun pasti mati. Betul ya? Yang namanya kematian itu nggak mesti sakit, orang sehat pun pasti mati. Yang namanya kematian itu nggak perlu miskin dulu, karena orang kaya pun pasti mati. Ya, cuman pesannya itu bahwa ayo jadi orang yang cerdas. Kenapa? Karena orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum dzikranil maut, mereka yang sering ingat kematian, walima ba'dahu isti'dadan. Setelah itu dia mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kelima. Yang keenam katanya suruh berhenti kita nih. Udah Isa. Yang keenam apa tuh? Yang keenam katanya, semakin bertambah usia semakin putih rambut kita karena Allah mengingatkan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, udah masuk kita.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang keenam itu bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian, hanya pada hari kiamat sajalah diberikan sempurna balasanmu. Jadi kita ini termasuk rambut putih ini adalah tanda-tanda bahwa kita sudah semakin nggak muda lagi gitu aja deh. Jadi nggak perlu disemir deh, udah cukup, udah cakep banget deh, ya. Jadi ini simbol juga kita untuk mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat yang begitu banyak. Terakhir katanya yang ketujuhnya yang benar-benar sadaqallahul azim. Jadi kita betul-betul diingatkan yang namanya kematian. Jadi itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan setiap kita akan dijemput dengan yang namanya kematian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya cuma mau ngingetin ini doang deh. Oke. Ini ya yang paling utamanya ya. Terus yang berikutnya ini jangan pernah dilupakan. Yang namanya akhirat itu adalah kekal abadi, yang namanya dunia sementara. Jadi mudah-mudahan pada hari ini betul-betul kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berupaya semaksimal mungkin lewat kesyukuran yang Allah berikan kepada kita, lewat anugerah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita maksimalkan untuk terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kita tidak hanya menjadi orang yang lebih utama, tetapi lebih daripada itu kita akan menjadi orang-orang yang cerdas, karena kita akan senantiasa banyak memikirkan tentang kematian dan mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai langkah kehidupan kita, dijadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Walaupun kita diwafatkan, insyaallah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.